Gak usah kepo. Yakin mau kerja? Iya, seperti rencana awal. Nanti kalau badai lagi gimana? Mas kambuh lagi kalau hujan, aku akan di sana hingga berhenti. Atau Aida jemput pakai motor Mei, kita beriringan jalannya. Boleh, angguk Tono. Pakaiannya semakin rapi dengan naiknya jenjang pekerjaan yang ia miliki. Tak penuh debu dan bekas semen lagi, wajahnya pun tak terlalu kusam dan kumal lagi seperti biasanya. Ai, sarapan siap nih, panggil Mei dari ruang makan. Iya Mei, bentar, balasnya. Ia kini tengah menyisir rambut suaminya, entah seperti memang ingin memberi perhatian lebih padanya. Nur, panggil Tono yang tiba-tiba membungkukkan tubuhnya dan menatap sang istri begitu dekat. Apa mas? Aida menjawab dan membalas tatapannya. Tono hanya tersenyum dan menunjukkan bibirnya dengan kedipan genitnya. Udah ditunggu Mei, lirihnya. Satu aja ayolah. Mohon Tono yang meraih pinggang Aida dan membuat mereka semakin dekat. Bahkan begitu erat, Tono memiringkan kepalanya, meraih bibir Aida yang tampak ranum lalu mengecupnya beberapa kali. Mas, tolaknya pelan. Tapi Tono bukan menghindar melainkan meraih dagu Aida agar semakin dapat mendominasi permainannya. Aida akhirnya mengalah dan membuka rongga mulutnya agar Tono dapat menjelajah dengan bebas di sana. Udah, ucapnya manja. Ia pun meraih tisu yang ada di dekatnya dan membersihkan bibir Tono yang sedikit tertempel lipstiknya di sana. Nakal, omelnya Aida pun terlebih dulu keluar dan menghampiri Mei. Mei di meja makan menatap makanan dengan begitu lapar, apalagi dengan gulai ikan yang Aida masak tadi. Tampak begitu menyelerakan, harumnya pun memancing cacing-cacing dalam perutnya bergerilya. Kalau lapar makan duluan aja, tegur Aida. Ngapain aja sih lama bener? Pingsan nih, omel Mei padanya. Udah makan, gak usah kepo-kepo. Jawab Aida, ia lalu mengambil nasi untuk suami dan adiknya itu, disusul Tono yang juga keluar dari kamar mereka. Keren bener mas, tanya Mei. Ada penyambutan pimpinan Mei, jadi harus rapi meski nanti berantakan lagi, balas Tono dengan kemeja kotak-kotak dan celana jeansnya. Mereka sarapan dengan tenang hingga akhirnya kembali pada aktivitas masing-masing. Tono berangkat ke proyek dengan ciuman pengantar dari istrinya. Semua siap pak, orang di sana pun sudah mempersiapkan diri menyambut bapak, ucap Mona. Kenapa harus disambut, saya bukan presiden, biarkan saja seperti biasa. Ryanlah yang harusnya disambut seperti itu, jawab Sam yang tengah merapikan dasinya. Mona dengan sigap melangkahkan kaki, menuju Sam lalu merapikan dasi yang tengah ia pasang. Itulah kegiatan yang selalu ia lakukan dengan Ryan sebelumnya. Spontanitas yang membuat mereka cepat dekat menuju sebuah kekompakan kerja. Sudah yuk berangkat, ajak Sam, dan Mona pun mengangguk. Mereka mengayunkan langkah bersama meninggalkan villa dan menuju mobil yang telah dipersiapkan. Perjalanan sengaja diperlambat bukan untuk mengulur waktu, tapi Sam yang sesekali mencari sepanjang jalan mengenai Ryan. Ia merasa begitu dekat saat ini, entah dekat dengan siapa tapi hatinya begitu berdebar. Jika dihayati malah rasanya aku ingin menangis, tapi entah karena apa, pikirnya. Itu pak lokasinya, ucap Mona mengagetkan segala lamunan Sam. Ah iya maaf aku melamun. Baiklah mari turun, semua orang sudah menunggu di ruang pertemuan, ajak Mona. Mereka turun bersama dan Sam menatap rumah sakit yang kini tampak megah itu, sebuah investasi yang dilakukan oleh Ryan atas dasar kemanusiaan, akibat langkanya fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk warga sekitar. Kau Ryan kami. Warung telah dibuka, Aida dan Mei membereskan semuanya, memasak air panas untuk pesanan kopi dan mie instan cup yang biasa dipesan para pengunjung pantai itu. Ketika semua siap barulah Aida dan Mei duduk di santai di kursi luar. Mana laporanmu? Sini ku bantu kerjain, pinta Aida. Orang gak ku bawa kok, kan udah dibilang aku libur hari ini. Kalau libur terus kapan bisanya Mae? Besok kan bisa, berutunya dengan bibir manyun. Aida hanya kembali menggelengkan kepalanya. Saat seperti ini dalam lamunannya terbayang kembali akan semua kejadian yang pantai itu berikan padanya. Kematian ayah, nenek dan di sanalah ia menemukan cintanya. Mei ada jual HP second gak? Buat?
Buat Mas Tono pengen cariin dia HP tapi yang agak bagusan. Oh nanti aku cariin, kayaknya ada sih sesuai lah sama Mas Tono. Setidaknya gak jadul-jadul amat, ledek Mei dengan menjulurkan lidahnya. Obrolan terhenti ketika pantai murah ramai, liburan anak-anak sekolah pasalnya. Mereka bahkan berkelompok menaiki bus bersama agar dapat liburan satu kelas dan berenang bersama. Di sanalah tugas Mei berlipat ganda, apalagi Aida sudah pensiun dari tugasnya. Pak, tolong awasin siswanya masing-masing ya. Kami hanya beberapa sedangkan kalian puluhan. Kami nggak bisa mengawasi dengan maksimal. Mei memberi pengarahan pada mereka. Aida duduk santai tersenyum melihat kesibukan Mei saat ini, dan hatinya masih saja merasa sedikit aneh yang entah kenapa. Pertemuan dimulai, semua orang sudah di ruang rapat kecuali Tono yang mendadak harus mengecek barang sejenak. Senyum sapa dan ramah tamah menghiasi pertemuan itu. Pak Habib pun dengan bangga menceritakan mengenai proyek mereka yang berjalan dengan baik, terutama dengan adanya Tono di antara mereka. Tono namanya, awalnya jadi kuli kami ragu, karena ia belum memiliki identitas resmi. Kenapa belum? Tanya Sam. Tono itu pria yang ditemukan Aida di pantai tergeletak dan lupa ingatan, jadi kami sulit juga untuk memberi data jika ia harus dapat posisi yang tinggi, bahkan ia membenarkan dana gambar milik Pak Edo tempo hari, jelasnya. Sebegitu hebatkah? Saya penasaran, orangnya seperti apa? Balas Sam tanpa rasa curiga sama sekali. Sebentar lagi kemari ada barang dan bahan yang harus ia periksa. Baiklah, timpal Sam. Lalu meminum kopi yang staf sediakan untuknya. Obrolan berlangsung santai mengenai semua yang memang harus mereka bahas, hingga sebuah langkah kaki terdengar masuk. Dengan langkah yang cepat, langkah itu tepat menuju ruang rapat dan masuk dengan sedikit tergesa-gesa. Maaf Pak, saya telat. Perkenalkan saya Tono. Sapanya dengan begitu ramah. Perkenalkan saya. Ucapan terhenti. Sam menegakkan kepalanya sedikit dan mengamati wajah yang tepat ada di hadapan matanya itu. Seketika matanya menatap nanar. Genggaman tangan pun langsung ia lepas demi dapat menyentuh wajahnya. Tono hanya diam menatapnya heran sembari sesekali melirik Pak Habib yang mengedipkan bahu padanya. Maaf Pak, ucap Tono. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu di sini? Tafideb tak dapat menemukanmu. Kau tahu kami mencarimu setengah mati, bahkan aku yang bahkan sudah hampir menyerah, Rai. Ucapnya yang bahkan spontan menitikkan air matanya. Rai, siapa? Tanya Tono. Rai, Ryan, kau sepupuku Ryan Bima Hartono, aku yakin kau Ryan kami. Semua mata terbelalak kaget menatap Ryan yang selama ini berada di antara mereka sebagai Tono.